Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang hubungan audit internal, audit eksternal kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang dimana kelompok saya ini beranggotakan dengan saya sendiri, Angga Fajar Rifai, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Novrianti Rosandini. Saya Viva Widestuti. Perkenalkan, nama saya Alia Amelia Putri. Saya Amelia Gita Safira Salsabila. Yang dimana untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Amelia. Di sini saya akan menjelaskan hubungan internal audit dengan eksternal audit. Auditor internal dan auditor eksternal memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi mereka memiliki kepentingan bersama, yaitu untuk kepentingan perusahaan. Sasaran auditor internal adalah untuk menelaah efisiensi dan efektivitas operasi, kepatuhan, serta kecukupan dan efektivitas kontrol internal di dalam perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan sasaran auditor eksternal adalah untuk menyatakan suatu opini tentang kewajaran dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sebelum masuk ke persamaan auditor internal dan eksternal, saya akan membahas mengenai perbedaan antara auditor internal dan eksternal itu sendiri. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa auditor internal ini memiliki misi untuk memelihara rencana dan implementasi dari pengendalian internal dan manajemen resiko guna menjaga jalannya operasi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan misi dari auditor eksternal ini adalah memberikan opini atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan, terutama terkait penyajian posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan selama satu periode akuntansi. Perbedaan yang kedua adalah dari struktur organisasional. Dalam auditor internal, auditor ini berasal dari dalam perusahaan. Auditor internal ini umumnya berada dalam struktur organisasi, yang berarti menjadi bagian dari organisasi yang mempunyai bagian dan tanggung jawab seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan auditor eksternal ini berasal dari luar perusahaan, atau auditor eksternal ini merupakan pihak ketiga yang bekerja secara independen dengan waktu kerja sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah disetujui antara organisasi pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa audit. Perbedaan yang ketiga adalah terkait fokus dan orientasi dari keduanya. Auditor internal berfokus pada masa depan dengan menyiapkan dan melakukan analisa guna menyusun orientasi masa depan yang mempunyai dampak bagi organisasi atau perusahaan, baik positif maupun negatif, serta merumuskan bagaimana kesiapan organisasi untuk menghadapi dampak yang telah diidentifikasi. Sedangkan auditor eksternal adalah berfokus pada tingkat akurasi penyajian data-data historis yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi. Meskipun terdapat perbedaan yang mendasar antara auditor internal dengan auditor eksternal, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu yang pertama, sebagai auditor harus tetap objektif dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, menjalankan metodologi yang sama pada saat mengaudit, yaitu merencanakan dan menjalankan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang ketiga, ada mempertimbangkan resiko dan materialitas dalam memutuskan perluasan pengujian dan mengevaluasi hasilnya. Adanya fungsi auditor internal di dalam perusahaan tentunya sangat membantu auditor eksternal dalam pengerjaan maupun penyelesaian proses audit eksternalnya. Audit internal dapat membantu segala informasi yang dibutuhkan, namun ada kalanya terdapat kendala yang dialami dalam prakteknya. Ketika terdapat kendala yang dialami di dalam prakteknya, maka sangat diperlukan koordinasi antara pihak auditor internal dengan pihak auditor eksternal, dan jika keduanya saling bersinergi atau saling berkoordinasi, maka jika auditor internal bekerja secara efektif, maka akan membantu auditor eksternal dalam mengurangi resiko pengendalian dan pengujian substantif. Yang kedua, dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas dalam mencapai hasil audit yang nantinya disampaikan kepada para stakeholders. Yang ketiga, ada untuk mencegah terjadinya miscommunication yang dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pekerjaan audit yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, agar setiap individu dalam auditor eksternal dan auditor internal dapat saling menyelaraskan fungsi pekerjaan masing-masing demi tercapainya kinerja audit yang maksimal. Dan agar semua fungsi dan tugas masing-masing pihak tepat pada sasaran yang diinginkan.
Dan pada akhirnya, kedua fungsi ini baik auditor internal maupun auditor eksternal bersinergi demi mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran dalam audit. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang hubungan antara fungsi audit internal dengan audit eksternal. Aktivitas fungsi audit internal dapat mencangkup satu atau lebih dari hal sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan pengendalian internal. Yang kedua, pemeriksaan atas informasi keuangan dan informasi operasional. Yang ketiga, mereview aktivitas operasi. Yang keempat, mereview atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada pengelolaan risiko. Dalam menentukan apakah pekerjaan auditor internal kemungkinan cukup untuk tujuan auditor eksternal harus mengevaluasi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas fungsi audit internal. Yang kedua, kompetensi teknis auditor internal. Yang ketiga, apakah pekerjaan auditor internal kemungkinan dilakukan dengan kecermatan dan kehati-hatian profesional. Dan yang keempat, apakah komunikasi antara auditor internal dengan auditor eksternal kemungkinan efektif. Dalam fungsi audit internal tersebut, auditor eksternal menentukan apakah pekerjaan auditor internal tersebut relevan dengan audit yang dilakukannya atau tidak. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai mengetahui signifikan dan manfaat hubungan dengan auditor eksternal. Filosofi SAS nomor 65 memberikan petunjuk yang sangat umum untuk operasi audit internal, yaitu pertimbangan auditor mengenai fungsi audit internal dalam laporan keuangan. Pertimbangan mengenai ruang lingkup ini, pekerjaan audit internal yang akan digunakan oleh auditor eksternal, yaitu yang pertama, sampai mana program audit yang telah dijalankan, dari tahunan sampai program lainnya. Yang kedua, limit harus digunakan untuk akses masuk catatan dan personal. Dan yang ketiga, jumlahkan masalah apa yang akan diatasi oleh audit internal. Dan yang keempat, harus ada arahan yang sama dan sejauh mana itu dipatuhi. Audit internal harus mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, statusisasi seperti pelaporan dan administrasi. Yang kedua, kebijakan yang mencegah auditor internal dari mengaudit bidang-bidang yang objektivitasnya akan dikompromikan dengan kendala personal. Luas dampak pekerjaan audit internal, pekerjaan audit eksternal dapat dipengaruhi oleh pekerjaan audit internal. Antara lain, yang pertama, pemahaman struktur kontrol internal. Yang kedua, menentukan resiko di departemen entitas yang kemungkinan memiliki salah saji material. Dan yang ketiga, kinerja pengujian substansi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menjelaskan tentang mengetahui hubungan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 10 MPU 2016 menyatakan bahwa Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari ketua dan anggota Komite Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugas, membantu Dewan Komisaris, bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya ada manfaat Komite Audit. Yang pertama, memperbaiki kualitas laporan keuangan. Yang kedua, memungkinkan Dewan Komisaris untuk memberikan penilaian yang independen atas kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, memperkuat posisi auditor eksternal dalam memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, memperkuat independensi dan objektivitas auditor internal. Yang kelima, meningkatkan keyakinan publik, khususnya investor, terhadap perusahaan. Yang keenam, mengurangi terjadinya kecurangan fraud dalam perusahaan. Di sini selanjutnya saya akan
membacakan atau memberikan materi mengenai hubungan tugas serta tanggung jawab komite audit dengan Dewan Komisaris. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa secara umum komite audit ini bertugas untuk mendukung serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris di dalam aspek pengawasan, di mana aspek yang diawasi ini meliputi mengawasi proses audit yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern, baik melalui laporan audit atau pertemuan dengan satuan kerja audit intern serta satuan kerja terkait atau auditi. Di mana di sini dijelaskan bahwa yang pertama merupakan komite audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi. Kemudian mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan tugas Dewan Komisaris. Untuk yang kedua ada komite audit yang dimana menerima serta meninjau rencana serta realisasi kerja tahunan internal auditor yang dimana dibuat oleh unit audit internal serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris. Untuk selanjutnya, dimana yang ketiga mencalonkan serta merekomendasikan penunjukan, pemberhentian serta penggantian auditor eksternal kepada Dewan Komisaris. Yang keempat, di mana menelah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan yang mana akan dilakukan perseroan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.